Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Anugrah Putra dengan NPM 2311021036. Di sini saya akan memperkenalkan bagaimana cara menggunakan stata, melakukan uji regresi, dan juga menginterpretasikan hasil dari regresi tersebut. Nah, yang pertama kita akan memperkenalkan dulu. Di sini adalah halaman utama dari tampilan stata. Nah, di sebelah kiri atas ini terdapat yang namanya menu bar, yang dimana ini terisi file, edit, data, grafik, statis, user window, dan help. Yang dimana ini sudah sering kita temukan di aplikasi Windows seperti Word, di mana ini juga ada yang namanya menu bar. Kemudian di bawahnya ini terdapat history, yang dimana ini menampilkan rekaman perintah yang telah dijalankan. Kemudian untuk di layar yang besar ini yang ada tulisan stata, ini dinamakan dengan tampilan utama, yang dimana ini untuk menampilkan hasil dari perintah yang sudah kita kerjakan tadi. Kemudian di sebelah kanan itu ada namanya variabel. Nah, di sini ketika kita sudah memasukkan data, nanti di sini akan terlihat data variabel apa saja yang ada di data kita gitu. Kemudian di bawah ini ada properties, yang dimana ini menampilkan keterangan dari variabel yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di bawah ini kita terdapat menu komen, yang dimana di komen ini adalah tempat untuk mengetikkan perintah secara langsung gitu. Oke, sekarang dengan kasus kita pakai data time series terlebih dahulu, dimana kita di sini akan memberitahukan gimana cara memasukin data ke dalam stata. Oke, yang pertama ini kita punya data time series, yang dimana ini ada variabel X atau variabel bebas yaitu pendapatan dan jumlah penduduk, dan juga variabel terikat yaitu konsumsi beras. Oke, yang pertama kita harus salin dulu data kita sebelum kita masukkan ke stata. Kita blok dulu data yang ingin kita masukkan, kita copy, kemudian kita beralih ke stata. Nah, setelah di stata, bagaimana cara memasukkannya? Kita pencet data editor yang ada di menu bar yang ada gambar pensilnya, kita klik. Nah, kemudian kita sudah muncul tampilan seperti di Excel gitu. Setelah kita masuk ke sini, kita pastekan yang sudah kita copy tadi. Oke, karena kita tadi copy bersama variabelnya, maka di sini kita klik variable names-nya. Nah, sudah tertulis kan di sini variable names. Nah, kita mau ngubah variabelnya nih. Variabel apa saja yang kita pakai di data ini. Caranya kita klik dulu, terus kita lihat di data kita tadi itu variabel apa aja sih? Yang pertama ada konsumsi beras. Y ini sebagai variabel terikat konsumsi beras. Kita ganti namanya ke data editor ini. Namanya kita ganti namanya tetap Y. Namun kita ganti labelnya menjadi konsumsi beras. Oke, ini wajib diperhatikan teman-teman semuanya, bahwasannya di stata ini kita harus memperhatikan besar kecilnya tulisan. Jadi sehingga kita tidak ada error dalam melakukan perintah di aplikasi stata ini. Oke, kemudian di X1 itu adalah pendapatan, dan jumlah X2 adalah jumlah penduduk. Oke, kita ganti X1-nya itu pendapatan, dan X2-nya itu berupa variabel jumlah penduduk. Di sini sudah terlihat bahwa data kita sudah masuk ke dalam aplikasi stata ini, yang dimana variabel Y atau variabel terikat itu adalah konsumsi beras, dan variabel bebas seperti X1 dan X2 di sini X1-nya adalah pendapatan dan X2-nya jumlah penduduk. Oke, itu adalah cara memasukkan data ke dalam stata menggunakan data time series. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mencoba
uji regresi dan menginterpretasikan hasil dari regresi tersebut menggunakan data cross section. Jadi di sini kita akan menggunakan data cross section yang sudah kita siapkan. Ini sama konsumsi beras, pendapatan dan jumlah penduduk. Tapi di sini kita menggunakan 51 observasi. N-nya ada 51. Oke, yang dimana ini ada nama-nama negara-negara yang ada di dunia. Oke, sama seperti tadi cara memasukkannya. Tapi sebelum itu, karena kan kita tadi sudah melakukan perintah di dalam stata, kita lakukan clear dulu. Karena ini masih tersimpan nih variabelnya, masih ada tersimpan variabel yang tadi. Kita lakukan command clear. Nah, lihat sudah tidak ada lagi variabel yang tersimpan di stata ini. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi bagaimana cara memasukkan datanya. Kita blok dulu. Kalian bisa ngeblok dari variabel ini atau langsung saja dari angkanya. Tapi kali ini kita blok saja dari variabelnya biar mempermudah kita melakukan regresi. Begitu. Kita blok, kita copy, kemudian kita pindahkan ke stata. Sama seperti tadi, di menu bar kita klik data editor yang ada gambar pensilnya. Kemudian kita pastekan data kita di tabel ini yang paling atas di sini. Dan klik variable name ya, karena kita tadi copy dari variable name. Nah, sudah masuk datanya. Dan jangan lupa kita ubah juga biar mempermudah kita mengetahui untuk Y sendiri tadi itu adalah konsumsi beras. Kemudian X1-nya adalah pendapatan. Dan X2-nya itu adalah jumlah dari penduduk itu sendiri. Oke. Jumlah penduduk. Oke. Sudah, kita buka menu dari statanya ini. Nah, ini kan datanya sudah masuk nih. Bagaimana sih cara melakukan regresinya? Di sini sebenarnya ada cara menggunakan coding atau menggunakan perintah di bawah sini, atau ada cara yang memang bisa kita lakukan di menu bar seperti di menu statistik ini. Kita bisa menggunakan linear models dan linear regression. Tapi di sini kita nggak mau menggunakan itu dulu. Kita akan belajar gimana caranya menggunakan perintah gitu. Oke. Kita pertama ketik reg, atau kalian juga bisa ketik regression, tapi di sini reg ini adalah berarti singkatan dari regression. Variabel Y, kemudian spasi, variabel X1, ingat ini hurufnya adalah huruf kecil. Jadi jangan sampai salah menulis. Kemudian X2, kemudian kita klik saja enter. Oke, setelah kita tadi klik enter, maka kita akan melihat hasil dari regresi tersebut. Nah, bagaimana cara menginterpretasikannya? Yang pertama kita melihat dulu dari R-square dan adjust R-square-nya. Ini mana variasi dari variabel Y atau konsumsi beras itu bisa dijelaskan dari variabel X1 atau X2 atau pendapatan dan jumlah penduduk. Nah, ini mana di sini R-square-nya adalah 0,9811, yang dimana 98% variasi dari konsumsi beras ini bisa dijelaskan oleh variabel pendapatan dan jumlah penduduk. Sisa dari 98% ini dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi ini. Kemudian di sini ada degree of kita harus lihat dulu F hitungnya. Di sini ada degree of freedom yaitu 2 dan residualnya adalah 48. Yang dimana untuk probabilitas F secara simultan X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan jika hasilnya kurang dari 5%. Jadi di sini kita lihat hasil probabilitas F-nya 0,00 yang dimana itu adalah berpengaruh signifikan. Jadi secara simultan pendapatan dan jumlah penduduk ini berpengaruh signifikan terhadap konsumsi beras. Nah, kemudian kita lihat nih dari masing-masing variabel ini, kita lihat di sini hitung dari X1-nya
dari variabel pendapatan itu lebih kecil, probabilitasnya lebih kecil dari T, dan ini tuh 0,0%, yang dimana artinya tuh berpengaruh signifikan. Jadi masing-masing dari variabel ini itu berpengaruh signifikan terhadap konsumsi beras. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.